live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad sampai pada bab ke-88, babun man khatama ala khadimihi makhafata su'iz dhann. Bab tentang seorang majikan yang mengikat barang kemudian diberikan kepada pembantunya, ya, karena khawatir berburuk sangka kepada pembantu. Maksud bab ini yaitu di antara adab yang diajarkan oleh para salaf, bahwasanya seorang majikan kalau ingin menyuruh pembantunya mengantar sesuatu, misalnya dalam kantong atau plastik, maka hendaknya diikat supaya sang pembantu tidak tertarik untuk tergoda untuk membukanya. Ya, ikatannya dikokohkan sehingga ketika barang itu sampai kepada tujuannya tidak mengalami perubahan. Adapun kalau dia kasih barang kepada pembantunya dalam kondisi terbuka, khawatir syaitan akan datang mengajari sang pembantu untuk mengambil sesuatu dari kantong tersebut. Maka jika barang dikirim dalam kondisi terikat, dalam kondisi sudah diikat dengan kokoh, dikirimkan, maka ada dua manfaat yang didapatkan. Yang pertama, tidak mengajari pembantu tersebut untuk nakal, ya, ngambil atau ngurangi barang. Dan yang kedua, bermanfaat bagi sang majikan untuk tidak suudzon. Tidak suudzon. Karena barang tersebut sampai bagaimana kondisinya. Tapi seandainya barang tersebut diberikan dalam kondisi kantongnya terbuka, maka bisa jadi syaitan yang datang kepada majikannya. Nanti di jalan tahu-tahu diambil di tengah jalan, dikurangi di tengah jalan. Akhirnya ketika sampai di orangnya tanya ada berapa butir, ternyata kurang satu. Akhirnya dia suudzon sama pembantunya. Padahal dia sendiri mungkin salah hitung awalnya. Maka di antara adab agar menyelamatkan hati sang majikan dan juga untuk menyelamatkan sang pembantu agar tidak berakhlak buruk, maka hendaknya diikat dengan rapi, dengan kokoh, baru kemudian dikirim. Baik, kita bacakan hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abu Khaldah an Abil Aliyah qala, dari Abu Aliyah seorang tabi'in yang mulia. Abu Aliyah tabi'in, kemudian dia berkata, kunna nu'maru an nakhtima 'alal khadim. Kami dulu diperintahkan agar kami mengikat atau menutup barang terhadap pembantu. Wa nakilu, dan kami menimbang. Wa na'udduha, dan kami menghitung. Karahiyata an yata'awwadu khuluqa su'in, agar karena jangan sampai para pembantu terbiasa memiliki akhlak yang buruk. Aw yadhunnu ahaduna dhanna su'in, atau sebaliknya bisa jadi salah seorang dari kami yaitu majikan berburuk sangka kepada pembantu. Ini di antara keistimewaan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Mufrad menyampaikan banyak asar-asar dari para salaf. Kalau kitab Al-Adab yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, asar-asar salaf kurang, yang ada banyaknya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Adabul Mufrad selain menyampaikan hadis-hadis Nabi, juga menyampaikan asar-asar dari para salaf. Di sini Abu Aliyah dan seorang tabi'in, dia mengatakan kami dahulu diperintahkan untuk mengikat atau menutup kepada khadim wa nakil, dan untuk menimbang. Jadi agar jelas, detail ketika ingin menyuruh pembantu membeli sesuatu atau mengirim sesuatu, maka detail. Agar kita tidak mengajari mereka untuk nakal. Karena kalau pembantu tahu, wah majikan saya ini detail, dia enggak kepikiran untuk apa? Untuk nakal. Tapi kalau dia tahu, wah majikan saya orang cuek, kasih uang enggak pernah dihitung, ini enggak pernah dihitung,
maka setan akan datang buat dia ambil aja. Namanya orang ada kebutuhan, orang ada keperluan. Akhirnya dia pun berakhlak buruk karena sikap majikan yang tidak detail. Ini adalah adab yang penting. Saya pernah mendengar cerita seorang yang dia hancur usahanya karena dia terlalu percaya kepada tangan kanannya. Dia percaya sama seorang dan dia tidak pernah mengecek, dia tidak pernah melihat, ya. Selalu dipercaya. Akhirnya tangan kanannya tadi yang mungkin orangnya baik, lama-lama digoda oleh syaitan. Karena melihat majikannya tidak pernah ngecek, majikannya santai aja, terlalu percaya sama dia, akhirnya dia berkhianat di tengah jalan. Maka dalam kondisi demikian, kita tidak bisa menyalahkan orang tangan kanan tersebut. Jangan bilang dia kamu sejak awal membajingan. Enggak, dia mungkin bukan bajingan sejak awal. Dia mungkin baik. Tetapi majikannya yang buat dia celah untuk melakukan apa? Keburukan. Coba seandainya sesekali dia coba cek laporan mana. Nah, dia tahu sekali-sekali majikan cek sehingga tetap terjaga amanahnya. Tetapi ketika dia tahu majikannya tidak pernah cek sama sekali, tidak pernah minta laporan keuangan sama sekali, disitulah setan kemudian menggodanya untuk mengambil uang dari majikannya karena majikan tidak bakalan pernah cek. Akhirnya dia berkhianat, akhirnya dia bisa korupsi uang kantor atau perusahaan, atau terkadang dia jual barang keluar tanpa diketahui oleh owner perusahaan, dan itu kesalahan dari owner sendiri. Dan jangan kita bilang sejak awal dia bajingan, sejak awal dia memang pengkhianat. Tidak, bisa jadi pengkhianatan tersebut muncul belakangan. Ini maksudnya demikian sama kalau seorang majikan punya pembantu. Jangan buka celah bagi dia. Jadi kalau kita mau suruh ini ikat, kirim ke sana ya. Ikat, kirim ke sini, atau kita hitung ini di depan dia. Ini 15 ya. 15 ya, bilang hitungannya ini 15 ya. Ini 15 kirim ke sini, 20 telur misalnya kirim ke situ. Ini uang 7.000 ya, belikan ini. Jadi sehingga dia akan waspada. Sehingga kalau dia amanah sang pembantu terjaga dan tidak terbuka celah oleh syaitan untuk dia berkhianat. Itu maksudnya. Makanya kunna nu'maru an nakhtima 'alal khadim. Kita diperintahkan untuk mengikat atau menutup barang terhadap pembantu. Wa nakil, kalau perlu kita timbang dulu. Kita mau kirim barang, coba kita kail itu maksudnya literan. Jadi kita ada al-wazn, ada al-kail. Kalau al-wazn itu timbangan. Kalau kail volume, takaran. Kalau zaman dulu di kota Madinah sering takaran, korma dijual dengan takaran, gandum dengan takaran, bukan dengan timbangan. Kalau kita mau beli sesuatu, dan dulu sering terjadi sistem barter, ya, pakai takaran. Ini takaran, mau kasih orang kayak mau beli sesuatu, kita takar dulu, ini kormanya sekian ya. Lihat ya, jadi pembantu tersebut tahu, oh majikan saya ternyata detail, saya jangan macam-macam, sehingga amanah terjaga. Kalaupun dia mau nakal pun tidak jadi, karena dia pasti ketahuan. Kemudian wa na'udduha, kami juga diperintahkan untuk an na'uddaha. Kunna na'muru an nakhtim al-khatim wa nakila wa na'uddaha. Kami nakar dan kami hitung juga tadi penting. Hitung nih, sekian. Khawatir mereka para pembantu terbiasa dengan akhlak yang buruk. Ini manfaat pertama. Dengan demikian pembantu tidak berakhlak buruk. Manfaat yang kedua itu kembali kepada pembantu sehingga akhlak mereka selalu amanah. Manfaat yang kedua kembali kepada majikan agar tidak suudzon. Seandainya dia kasih barang tidak dia hitung. Seandainya kasih barang tidak dia timbang, tidak dia takar dulu. Seandainya dia kasih plastik dalam kondisi terbuka, kasih sana kasih sini, maka setan datang kepada dirinya membisikkan, tuh kamu tadi kasih barang sama pembantu, nanti diambil satu, dijual tengah jalan satu, ya, oh iya benar. Akhirnya kita sendiri pun akhirnya suudzon kepada pembantu dan kita menuduh dia melakukan suatu perbuatan yang belum tentu dia lakukan. Dan ini juga zalim namanya. Ini juga apa? Zalim. Ini manfaat di antara adab salaf agar menutup celah-celah keburukan. Ini penting kita ikuti adab salaf seperti ini agar kita nyaman juga dalam berinteraksi dengan pembantu. Sama seperti ketika saya sudah sering sampaikan, ketika Allah membicarakan ayat tentang
utang piutang Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian saling utang piutang maka catatlah. Dengan mencatat itu, apalagi ada saksinya, menutup celah orang yang minjem utang untuk macam-macam. Ada catatannya, ada perangkonya, ada materainya, bukan perangko ya. Ada materainya, tanda tangan, foto. Karena kalau dia terlambat bayar utang bisa dijadikan status. Maksudnya dengan ada catatan tersebut, celah dia untuk menunda-nunda pembayaran meskipun sedikit, celah dia untuk lupa hilang. Tapi kalau tidak catat sama sekali, ya udah ambil aja enggak. Nanti akhirnya apa? Akhirnya tidak bayar, mungkin dia lupa. Mungkin dia menggampangkan karena tidak ada catatan. Akhirnya masalah di kemudian hari, maka adab-adab itu perlu untuk kenyamanan bersama. Mumpung kita misalnya bikin yayasan, mumpung kita lagi cocok nih, kita bikin aturan yang kita sepakat. Nanti kalau sudah lagi masalah, repot bikin kesepakatan. Kita bikin kesepakatan, kita ada organisasi atau yayasan atau perkumpulan, bikin kesepakatan. Mumpung kita lagi nyaman semuanya, belum ada niat-niat buruk, setan belum datang, masih polos. Ya udah bikin kesepakatan, tanda tangan semua, menutup celah agar di kemudian hari kalau ternyata organisasi ini berkembang, perusahaan ini berkembang, tidak menimbulkan saling jatuh menjatuhkan, saling berkhianat. Maka itu penting membuat aturan yang disepakati bersama untuk menutup celah-celah yang bisa menimbulkan keributan. Ini perlu. Betapa banyak yayasan awalnya ketika masih kecil adem ayem ikhlas karena Allah, ketika sudah mulai bisa menghasilkan sesuatu, yang satu hasil lebih banyak, yang satu kurang, akhirnya timbul kecemburuan. Siapa sih manusia tidak cemburu tentang harta? Semua orang cemburu, ya. Orang kaya aja ada seorang dia kaya, anaknya kaya semua. Itu saja saling cemburu kalau satu diberi lebih padahal sudah kaya semua. Apalagi kalau miskin semua. Orang kaya semua aja saling cemburu, apalagi kalau miskin semua. Maka selama ada kemungkinan kita membuat hal-hal yang bisa menutup celah-celah keburukan, lakukan. Ya, preventif lebih baik daripada pengobatan, daripada permasalahan timbul. Preventif, ya, tindakan preventif terlebih dahulu. Ini maksud dari bab ini tentang adab kita terhadap khadim agar kita pembantu, agar kita tidak suudzon. Ini dalil bahwasanya para sahabat dahulu mereka demikian. Karena Abul Aliyah mengatakan kunna nu'maru, kami para tabi'in diperintahkan. Yang perintahkan siapa? Para sahabat. Paham? Yang perintahkan para sahabat. Kalau sahabat berkatakan kunna nu'maru, kami diperintahkan, sahabat ngomong begitu, kita tahu yang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang berkata aku diperintahkan, berarti yang perintah Allah. Paham? Kalau Nabi bilang aku diperintahkan, meskipun tidak disebutkan siapa yang merintah, kita paham yang perintah adalah Allah. Kalau para sahabat berkata kunna nu'maru, kami diperintahkan, berarti kita tahu yang perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Aisyah ketika ditanya, ma balul mar'ah tu'maru bi qada'i asyam wa la tu'maru bi qada'i salat. Kenapa wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa yang batal atau bolong, sementara tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang bolong gara-gara haid? Maka Aisyah menjawab, kunna nu'maru, kami dulu diperintahkan an naqdiya shaum wa la naqdiya salat. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Ketika Aisyah berkata kami diperintahkan, yang perintahkan berarti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tabi'in yang berkata kunna nu'maru, kami diperintahkan, berarti yang perintahkan siapa? Para sahabat. Ini dalil bahwasanya adab ini diterapkan oleh para sahabat. Adab ini diterapkan oleh para sahabat kemudian diturunkan kepada para tabi'in. Bagaimana mereka perhatian terhadap para pembantu untuk menjaga akhlak pembantu dan agar menjaga akhlak mereka tidak membuka pintu suudzon kepada pembantu. Tidak membuka pintu suudzon kepada pembantu. Itu pun terkadang masih masih salah ya. Ada dulu bibi pernah kerja di rumah. Kemudian istri bilang, "Ini Bi, nah tadi nenek kemarin ada minta bantuan untuk cucunya. Ini Bi, kamu antar buat cucu nenek itu ya." Ya Umu, kasih. Pagi-pagi disuruh. Pergilah bibi itu bawa titipan tadi. Di tengah jalan ketika mau keluar pagar rumah, satpam tanya, "Ibu mau kemana Bi?" "Ini mau ngantar ini ke
cucunya nenek itu. Saya juga punya cucu, butuh Bi, buat saya aja. Oh ya buat bapak aja. Taib, ini pagi hari, ini kisah nyata. Terus kasih sore-sore nenek telepon, kau alhamdulillah. Sudah dari tadi pagi. Bi, kamu tadi pagi. Oh ya lupa tadi saya karena dia butuh saya kasih dia. Subhanallah. Kita nggak mungkin karena dia nggak paham. Sebagian bibi nggak paham. Yang bibi ada yang pintar, ada yang nggak yang kurang ya. Mau bagaimana lagi? Sudah diinget-ingetin juga lupa. Taib. Bab berikutnya, bab ke-89 sama dengan bab sebelumnya. Bab man adda ala khadimihi makhafatadh dhann. Bab yaitu majikan yang menghitung-hitung barang di depan pembantunya supaya tidak berburuk sangka kepada pembantu. Jadi kalau diikat atau ditimbang atau ditakar, kalau dihitung supaya jelas. Al-Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Abu Nuaim. Berkata Abu Nuaim, qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Harithah bin Mudarrib an Salman qala inni la a'uddul uraqa ala khadimi makhafatadh dhann. Berkata Salman radhiyallahu taala anhu, sungguhnya aku itu benar-benar menghitung al-uraq. Al-uraq itu maksudnya tulang yang sudah dimakan dagingnya tinggal sisa-sisa. Apa bahasa kita? Tengkleng ya? Apa bahasa Indonesia? Tulang ada dagingnya sudah dimakan tinggal dikit-dikit. Kalau makan tengkleng kan gitu. Tinggal dagingnya apa? Dikit. Bahasa Indonesia apa? Tulang yang masih ada sisa-sisa daging namanya apa? Hah? Tetelan. Tetelan itu dagingnya. Salah ini, ada khilaf. Enggak, tulangnya bukan tetelannya. Tulangnya namanya apa? Hah? Tulang balung, benar. Balungan. Nah, sedikit ada udang, ada tulang apa daging-daging sedikit. Jadi lapar nih jam berapa ini? Kalau di Solo namanya tengkleng, mantap ya. Jadi dulu sampai kadang mereka bukan hanya bagi daging, kadang tulang pun dibagi. Karena dulu makanan tidak seperti zaman apa? Sekarang ya. Ya, jadi tengkleng juga dibagi. Ketika mengirim tengkleng lewat pembantu, maka dihitung ini sekian tulang buat ini misalnya, sekian tulang buat ini. Dihitung sehingga pembantunya tidak sempat untuk mengambil atau makan sendiri ya. Sengaja dilakukan demikian agar tidak suudzon kepada pembantunya. Ini maksudnya. Innila uddu al-uraqa ala khadimi makhafatadh dhann. Aku menghitung-hitung balung-balung tersebut kepada pembantuku supaya tidak suudzon ya kepada sang pembantu ya. Baik, hadis asar yang sama, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Hajjaj qala hadatsana Syu'bah qala anba'ana Abu Isa qala sami'tu Haritsah bin Mudarrib qala sami'tu Salman radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, inni la a'uddu al-uraqa khasyatadh dhann. Aku benar-benar menghitung al-uraq yaitu balung-balung tadi di depan pembantuku ya agar tidak suudzon kepada sang pembantu. Dalam riwayat lain disebutkan setelah menghitungkan tulang di hadapan pembantu, kemudian Salman mendudukkan sang pembantu untuk makan bersama dia. Maka orang-orang berkata, "Antal ana ta'uddu 'alaihi al-uraqa 'addan thumma tujlisuhu wa ya'kulu ma'aka wa yusharikuka." Engkau tadi hitung-hitung tulang, seakan-akan kau tidak percaya sama dia, ya. Kalau hitung-hitung seakan-akan tidak percaya sama pembantu. Padahal bukan masalah tidak percaya, supaya tidak suudzon. Sekarang kau suruh dia duduk sampingmu kemudian makan bareng engkau. Mereka seakan-akan heran ya. Maka Salman berkata, "Hadza anqali sadr." Ini lebih membersihkan dada. Ya. Ini maknanya sama dengan hadza anqali sadr, maksudnya
agar tidak suudzon, ya, agar tidak suudzon. Jadi Salman tetap berbuat baik kepada sang pembantu dan tetap menjaga agar membantu amanah dan agar dia tidak suudzon kepada pembantunya. Maka dia detail ketika menyuruh pembantunya misalnya mengirim tulang, bahkan dia hitung sekian-sekian buat si fulan, sekian-sekian buat si fulan, kemudian dia ajak pembantunya makan. Ya, maka mereka seakan-akan sikap dia menghitung-hitung tulang, seakan-akan dia tidak percaya sama pembantunya, tapi kok tidak percaya pembantunya kok diajak makan bareng, maka dia jelaskan ini bukan masalah tidak percaya, supaya tidak suudzon kepada dia dan supaya dada ini, hati ini lebih bersih. Taib, sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan ini dulu diterapkan oleh para salaf terhadap budak, bagaimana mereka detail. Apalagi budak tidak sama dengan pembantu. Kalau budak masuk ke rumah seperti orang biasa, seperti keluarga dalam rumah. Pembantu tentu ada batasan-batasannya ya. Meskipun juga masuk dalam rumah, tapi terkadang bantu datang kemudian pulang. Kalau budak benar-benar lebih-lebih benar-benar terbuka ya, sehingga perlu detail waspada agar budaknya tidak nakal. Demikian juga pembantu perlu detail agar tidak membuka celah bagi pembantu untuk melakukan hal yang buruk. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, tidak mengapa kita juga terapkan ini pada anak-anak. Bukan berarti kita suudzon sama anak-anak, enggak, tapi ngajari anak-anak untuk berakhlak baik. Jangan buat dia digoda oleh syaitan kemudian akhirnya tidak amanah. Kita kasih uang sekian, nanti kasih laporan sama abi ya. Uang itu enggak ada nilai, tapi melatih dia untuk apa? Untuk amanah, sehingga dia kasih laporan. Dia tahu nanti abi saya bakalan nanya laporan berapa, uang kemana. Tapi kalau kita bilang ambil kasih, tidak pernah nanya, ini mungkin dia tadinya baik, amanah, lama-lama dia mulai digoda oleh syaitan, lama dia beli ini, beli anu, tanpa kita ketahui, atau uang habis. Terus kita marah-marah sama dia. Yang salah kita karena kita membuka celah bagi dia untuk berakhlak buruk. Maka tidak mengapa kita terapkan hal ini kepada anak-anak. Demikian juga tidak mengapa kita terapkan sama istri, ya ibu-ibu ya. Bukan berarti istrinya tidak amanah, tapi jangan buka celah dia untuk beli barang-barang branded. Celah ditutup sekencang-kencangnya. Kalau kita kasih uang, enggak pernah nanya, akhirnya dia bebas. Dia tidak ada laporan. Kalau dia kasih laporan, beli ini, jangan bilang, enggak usah. Enggak juga, biar aja kasih laporan aja, iya. Yang kemarin belum loh, hari ini aja laporannya, kemarin belum. Jadi enggak apa-apa, bukan kita enggak percaya sama dia, tapi untuk menjaga dia supaya amanah. Sehingga dia tahu suami dia suatu saat akan kadang-kadang nanya. Sebenarnya di antara yang saya ingat, ini mungkin faedah saya alami sendiri ketika saya dibimbing oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Membuat tesis S2 ya. Kan kalau kita tulis tesis, kita kadang-kadang bukan melihat langsung dari bukunya, tapi kadang kita nukil dari orang tanpa kita menyebut nukilan tersebut. Misalnya ada kita baca buku itu menukil dari banyak literatur, 5 literatur misalnya. Kemudian kita nukil dari buku ini, terus kita cantum juga literatur yang sama. Padahal kita tidak pernah kembali langsung kepada literatur tersebut, tapi harusnya kita cantumkan buku yang kita baca. Misalnya saya baca buku A. Pada buku A tersebut dia menampilkan suatu maklumat. Suatu maklumat tersebut ternyata sumbernya, literaturnya ada literatur 1, literatur 2 sampai literatur 5. Kalau saya baca dari buku A ini, harusnya ketika saya cantumkan dalam tesis, saya bilang berkata si fulan, literaturnya cuma si A doang, paham? Tapi kalau saya tidak amanah, saya mengesankan seakan-akan saya telah baca buku-buku ini, maka yang A tidak saya sebutkan, kemudian saya sebutkan literatur 1, 2, 3, 4, 5, seakan-akan saya baca, padahal saya ngambil dari si A. Meskipun saya kembali 1, 2, 3, 4, 5, seharusnya saya sebutkan juga si A ini sebagai bahwasanya saya mendapat faedah dari dia. Dalam dunia ilmiah, kalau seperti ini kita tidak menyebutkan si A, langsung sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, itu namanya apa kalau istilah kita? Plagiator. Kalau dalam bahasa Arab, sariqatul ilmiah. Ya, pencurian ilmu ya. Namanya plagiator atau plagiat, melakukan plagiat. Oleh karenanya ketika saya dibimbing oleh beliau, saya tulis, saya cantumkan.
Di tengah-tengah dia tidak pernah periksa. Tahu-tahu saya pernah ke rumahnya. Dia baca satu tulisan mungkin 20 halaman. Dia periksa semua. Dia bilang ambil buku ini. Dia cek semua. Sekali-sekali saya buka. Alhamdulillah pas lagi jujur ya. Insyaallah saya jujur insyaallah. Cuma saya buka semua pas semua. Terus berapa lama lagi entah berbulan-bulan dia sekali lagi. 2 kali aja. Setelah itu dia enggak pernah nanya sama sekali. Artinya seandainya saya mau nakal dia enggak bakalan nanya. Tapi untuk mencegah, mungkin dia mencegah saya untuk namanya godaan. Saya capek. Daripada capek-capek yang sama aja. Kita buka bukunya langsung sama saja. Oh sama saja dia udah baca, tapi ya sebagai amal ilmiah harusnya saya baca langsung. Saya bukan cuma bersandar kepada buku tersebut. Ini maksudnya dia seperti beginilah. Terkadang perlu dicek untuk mencegah muridnya, maksudnya mahasiswa yang dibimbing supaya tidak nakal. Supaya tidak nakal seperti itu ya. Oleh karenanya kalau kita adab ini kita bawa kepada anak, kepada istri enggak ada masalah sebagaimana nasihat Syekh Albani rahimahullahu taala ya. Ya Syekh Albani nasihat seperti itu ya. Oleh karenanya agar kita tidak membuka celah bagi anak-anak kita. Sama halnya dengan HP. Dengan HP. Jangan kita sudah kasih HP, dia punya password, kita enggak tahu, kita enggak pernah ngecek, namanya kita mencelakakan anak. Sekali-sekali sini kumpul HP semua sini. Buka passwordnya, isinya apa? Buka lihat. Apa-apa, mencegah dia bukan kita mama enggak percaya, enggak apa-apa, mama pengin tahu aja gitu. Jadi dia ke depan mau nakal-nakal pun dia apa? Dia tercegahkan. Ini dunia bukan tidak seperti zaman dulu. Kerusakan di mana-mana ya. Kerusakan di mana-mana. Ya. Jadi jangan kita merusak anak kita atau merusak pembantu kita. Jadi rusak akhlak mereka buruk karena kita yang tidak detail, karena kita yang tidak hati-hati. Seperti kita di rumah taruh uang sembarangan. Taruh uang di meja, taruh uang di mana. Akhirnya dicuri oleh pembantu, HP taruh sembarangan. Akhirnya dicuri oleh pembantu dan sebagian pembantu memang begitu. Mungkin mereka kekurangan atau karena kebiasaan penyakit mereka ngambilin barang. Ya. Maka ketika diambil kemudian kita marah-marah. Sebenarnya mungkin dia jujur tapi kita yang ngajarin dia untuk apa? Mencuri. Karena kita mengambil barang. Karena kita taruh barang di depan begitu saja mudah untuk diambil oleh siapa saja. Artinya kalau sudah hilang kita suudzon sama dia di luar. Yang salah kita. Maka ini perlu diperhatikan dalam akhlak kepada pembantu, kepada anak, pada pegawai. Jangan buka celah bagi mereka untuk nakal. Kalau mereka asalnya baik bisa jadi nakal. Kalau mereka nakal lebih nakal lagi. Maka kita detail, kita ajarin sehingga dia tahu majikannya ini tidak sembarang. Majikannya detail sehingga dia mau macam-macam dia takut. Tapi kalau kita bilang santai aja, saya percaya sama kamu itu bahaya. Kadang-kadang setan datang. Ketika dia tahu majikan tidak pernah ngecek, dia mulai berbuat apa yang dia lakukan. Tapi kita lanjutkan. Bab ke-90. Bab adabil khadim, bab memberi hukuman kepada khadim, memberi ta'dib, memberi hukuman kepada pembantu yang melakukan kesalahan. Kita tahu bahwasanya hukum asalnya pembantu boleh, kalau zaman dahulu budak boleh dipukul, boleh. Tetapi itu hukuman terakhir kalau memang sangat parah dan tidak ada cara menghukum yang lainnya, maka boleh dipukul budak. Sebagaimana anak pun boleh kita pukul, tentu pukulan adab, bukan pukulan dendam, pukulan mematahkan tulang, merubah wajah misalnya, dihantam ya enggak. Tapi pukulan mendidik agar dia tidak seperti itu. Sebagaimana istri juga boleh dipukul, boleh atau tidak ibu-ibu? Boleh, tuh ibu udah ngaku tuh. Bapak-bapak dengar ya, boleh dipukul ibu-ibu. Kalau memang sudah parah, setelah melalui tahapan-tahapan, dinasihati tidak mau dengar, diboikot tidak berpengaruh, baru boleh dipukul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun." Dan para wanita yang kalian khawatirkan pembangkangannya, mulai membangkang, mulai mengangkat suara, mulai sombong di hadapan suaminya, mulai merendahkan suaminya, tidak menghargai suaminya, maka nasihati. Nasihati, bertakwa kepada Allah, ini maksiat, ini sebab masuk neraka.
hidup cuma sebentar, ya, sabar dalam kehidupan, tidak mau dengar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wahjuruhunna fil madaji', diboikot. Jangan tidur bareng sama dia. Kalaupun tidur bareng, kepalanya di utara, kita kepalanya di selatan. Biarkan dia menghadap bokong kita, ya. Kalau dia menghadap ke timur, kita menghadap ke barat, dan seperti itu. Diboikot sehingga dia merasa sedih ketika diboikot oleh suami. Tidak diajak bicara selama 3 hari, dicuekin aja. Dia WA enggak dibalas-balas selama 3 hari. Insya Allah berubah. Tapi biasanya tidak berubah. Biasanya semakin parah. Akhirnya kita yang tersiksa. Kita yang tersiksa. Kita yang rindu, dia malah menjauh. Kita WA, dia tidak balas. Kita telepon, dia blokir. Kita yang menderita. Itu. Play kalau istri cuma satu, ya udahlah. Kamulah satu-satunya, mau diapain? Kalau tidak sembuh juga, maka boleh dipukul. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Karena pukulan tersebut pukulan mendidik untuk kebaikan dia. Sebenarnya kita boleh mukul anak. Kata Rasulullah SAW, muru auladakum bisolati wa hum sab'u sinin. Suruhlah anak-anak untuk salat mereka umur 7 tahun. Wadribuhum wa hum 10 sinin. Kalau 10 tahun tidak mau salat, pukullah mereka. Bukan pukulan yang emosi, bukan, pukulan mendidik. Sama mukul istri pun demikian, boleh, tapi pukulan yang mendidik, ya. Tapi sekarang semua susah. Mukul dikit KDRT. Masuk ke pengadilan. Masuk pengadilan, habis duit diambil sama istri. Begitulah, ya. Akhirnya banyak wanita yang membangkang, berani. Apalagi ada komunitas wanita-wanita pembangkang kumpul. Terjadi. Ada wanita-wanita komunitas bangga, dicerai, bangga. Kumpul sama-sama dicerai, bangga. Ini komunitas setan, ya. Harusnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lelaki bertakwa, perempuan juga bertakwa. Tidak sembarang mukul, tidak sembarang. Intinya masing-masing menjalankan haknya. Ketika ada yang tidak menjalankan haknya, pasti rumah tangga tersebut kacau, pasti kacau. Ketika tidak betah untuk berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang, banyak orang tidak betah berjalan di syariat Allah. Dianggap syariat Allah tidak menguntungkan dirinya. Banyak. Dia mau jual beli halal, kayaknya kalau gini terus kapan saya kaya, kata begitu. Dia mau begini, kalau haram-haram terus kapan saya mau senang, haram semua. Dia tidak senang berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Ya'ti 'alaikum zamanun," ya Rasulullah sahabatkan, akan datang kepada kalian suatu hari, ayyamu sabar, hari-hari sabar yang butuh kesabaran. Itu sabar dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amilu fiha kal khabit 'alal jamrah. Siapa yang mengerjakan sunnah Nabi di zaman tersebut seperti memegang bara api, berat. Bara api dipegang panas, tapi kalau lama-lama dipegang dia akan redup apinya, tapi panas, bisa pegang langsung lepas. Yang orang seperti ini pahalanya, kata Rasulullah, siapa yang mengamalkannya, lahu khamsuna ajran, ya, dapat minkum, dapat 50 pahala seperti kalian. Artinya 50 kali lipat pahala yang dilakukan oleh sahabat ketika di zaman yang mungkin tidak seperti itu. Kita tahu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum melewati masa-masa yang sangat sulit, tapi ada juga masa-masa yang nyaman. Kata Rasulullah SAW, orang yang di akhir zaman yang sangat berat menjalani sunnah-sunnah Nabi, bisa jadi mendapatkan pahala 50 sahabat, ya, yang ketika sahabat mungkin di zaman yang nyaman, ya. Mereka sabar menjalankan sunnah, dan semakin di akhir zaman semakin sulit karena dia bersendirian, mungkin banyak yang mencela, tidak ada temannya, mungkin tidak menguntungkan duniawinya, sabar, pahalanya besar. Ibu-ibu zaman sekarang sebagian wanita pingin, tidak semua, sebagian, penginnya bebas, penginnya tidak mau taat sama suami, penginnya bersafar ke sana kemari tanpa mahram, penginnya uang belanja yang dia pegang semuanya, penginnya semua keinginannya dia beli. Lihat baju baru dia beli, lihat dompet baru dia beli, lihat sepatu baru dia beli, HP baru dia beli. Kalau bisa setiap bulan ganti HP. ganti. Apalagi mau lebaran, ganti horden, ganti sofa, ganti
Mobil ganti semua diganti. Kalau punya duit lupa diri. Mau disuruh hemat sebagian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya harta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, susah. Ya, susah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kita kemana kok ngomong kayak gini? Kembali nih maksud saya bahwasanya wanita itu sebagaimana anak pembantu wanita, anak boleh dipukul tapi ada tahapannya. Dan itu semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di sebagian sekolah enggak boleh dipukul. Pukul udah lapor polisi. Anak-anak tahu enggak boleh dipukul, wah udah apalagi kalau sekolah bayar mahal, wah udah. Berani mentang-mentang sama gurunya, mentang-mentang sama udah. Kapan dia dipukul? Selesai. Ada hukumannya, ada aturannya. Meskipun pukul mendidik. Anak-anak pun akhirnya sombong, liar dan lain-lain. Apalagi kalau di luar negeri, saya pernah ke satu negara kafir. Kapan orang tuanya misalnya pukul anaknya lapor ke negara. Itu anak dicabut dari orang tuanya, jadi anak negara. Dan dia senang jadi anak negara, bisa lepas dari bapaknya. Subhanallah, ini akhlak kayak apa begini? Taib. Ini sekarang bab tentang menghukum pembantu. Ya. Bisa dengan dipukul, bisa dengan dicambuk, tentu dengan tahapan-tahapan yang harus dilewati. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ahmad bin Isa qala hadatsana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Makhramah bin Bukair an abihi qala sami'tu Yazid bin Abdullah bin Qusayt qala arsala Abdullah bin Umar gulaman lahu. Suatu hari Ibnu Umar mengirim budaknya bidhahabin aw biwariqin, mengirim budaknya untuk membawa emas atau perak. Fasarafahu, dengan disuruh untuk menukar, yaitu jual beli sarf, money changer, money changernya emas dengan emas, emas dengan perak, money changer. Kalau ternyata budaknya ini fa'andhara bisarf. Ternyata budaknya ini tidak langsung dia kasih emas sama orangnya, dia bilang emasmu nanti besok enggak apa-apa, enggak harus sekarang. Padahal dalam syariat kalau money changer atau pertukaran emas, perak, uang harus kontan, tidak boleh ditunda. Idza kana yadan biyadin, harus kontan. Kalau ditunda namanya riba. Kalau ditunda namanya apa? Riba. Kasih sekarang ngambilnya besok atau lusa minggu depan namanya riba, enggak boleh. Harus saat itu juga. Ternyata budaknya ini salah ketika disuruh untuk menukar emas dengan emas yang lain atau perak dengan perak yang lain, maka ternyata dia menunda. Faraja ilaihi, maka dia balik kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar marah karena ini riba. Riba dosa besar. Fajaladahu jaldan waji'an, maka dia pun mencambuk budaknya dengan cambukan yang keras, yang sakit, menyakitkan. Wa qala, kemudian dia bilang, "Idhhab fa khudhil ladzi li wa la tasrifu." Balik lagi ke orang tersebut. Ambil yang saya punya tadi dan jangan kau saraf lagi. Apa bahasa Indonesia saraf? Jangan tukarkan, ya. Jangan money changer lagi. Sudah ambil aja. Batalin. Ini tentang dalil bahwasanya hukum asal seorang tidak boleh memukul budak. Ya. Meskipun budak adalah suatu yang dimiliki, bahkan zaman dulu bisa diperjualbelikan, tapi enggak boleh dipukul kecuali dia melakukan kesalahan yang besar, agar tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh budak ini. Kata Rasulullah SAW melarang tukar barang dengan jenis yang sama dengan waktu yang ditunda. Kata Rasulullah SAW suatu hadis, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati", perak dengan emas, perak dengan perak boleh ditukar. Wal burru bil burri, gandum dengan gandum, syair bis syair, gandum putih dengan gandum putih. Wat tamr bit tamr, korma ditukar dengan korma. Wal milah bil milah, garam ditukar dengan garam. Masalan bimathalin, sawaan bisawain. Boleh kalau kadarnya sama. Tidak boleh
1 gram emas ditukar dengan 2 gram emas. Meskipun 2 gram emas mungkin gram yang lama, tidak boleh. Kalau sama-sama emas harus timbangannya sama. Kalau gandum dengan gandum, ini gandum buruk itu gandum baik, tidak boleh. Tetap harus takarannya sama. Harus sawaan bisawain, yadan biyadin, harus kontan. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Adapun kalau ternyata berbeda jenisnya, maka boleh kalian emas dengan perak beda timbangan, enggak ada masalah, tapi harus kontan. Artinya kalau tidak kontan, tidak taqabud, maka itu adalah riba. Jadi intinya budaknya ini terjerumus dalam perbuatan riba. Dan riba adalah dosa besar, termasuk dosa besar yang membinasakan adalah riba. Maka Ibnu Umar marah, maka dia pun cambuk budaknya. Cambuk yang membuat budak tersebut cambuk yang menyakitkan. Maka Ibnu Umar kemudian menyuruh dia untuk membatalkan transaksi sorof tersebut, pertukaran tersebut, ya, karena riba. Taib, ini hadis tentang boleh memukul budak, praktek Ibnu Umar. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang sebaliknya, di mana sahabat memukul budaknya lantas ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Bukhari, qala hadatsana Muhammad bin Salam, qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash, an Ibrahim At-Taimi, an abihi an Abi Mas'ud, qala kuntu adribu gulaman li. Kata Abu Mas'ud, aku pernah memukul budakku. Fasami'tu min khalfi sautan, tiba-tiba aku mendengar dari belakangku ada suara yang berkata, "I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Lallahu aqdaru alaika minka alai." Allah lebih berkuasa terhadapmu daripada kau berkuasa terhadap budakmu. Rasulullah tiba-tiba tegur, dia sedang mencambuk atau sedang memukul budaknya. Tiba-tiba ada suara di belakang tegur, "I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud, lallahu aqdaru alaika." Allah lebih berkuasa atasmu minka alaihi daripada kuasamu terhadap budakmu. Artinya kau pukul-pukul budak memang kuasamu, tapi Allah juga bisa menyiksamu. Faltafattu, aku pun balik belakang ke arah suara tersebut yang menegurku. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba suara tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, aku tahu aku ditegur. Bagaimana karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Mas'ud berkata, "Wahai Rasulullah, fahuwa hurrun liwajhillah." Ini budakku yang saya pukul tadi merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung dia merdekakan. Budak itu dulu harta yang mahal. Budak kita kalau punya mobil budak manusia dimiliki zaman dahulu. Bisa dijual beli, disuruh-suruh, ya. Barang mahal gampangannya. Dia merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ama in law lam taf'al lamassatka an-naru." Ketahuilah, seandainya kau tidak melakukannya, kau tidak merdekakan budak ini, niscaya kau akan disentuh dengan api neraka. Aw la lafahatkan nar, atau kau akan dibakar oleh api neraka. Hadis ini menjelaskan bahwasanya kalau memukul budak tanpa sebab yang jelas, tanpa sebab kesalahan yang besar, hanya kesalahan sedikit kemudian mukul, tentu ini dosa besar. Dia manusia, meskipun sesungguhnya budak, dia adalah manusia. Ya. Meskipun boleh, seperti saya katakan, mukul anak, mukul budak, mukul istri boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Ya. Ada syarat-syaratnya, tidak sembarang. Bisa jadi Abu Mas'ud radhiyallahu anhu Al-Ansari, bisa jadi mungkin kesalahan budaknya tidak seberapa, atau mungkin dia mukul terlalu keras, berlebihan. Mungkin budaknya salah tapi dia mukul berlebihan, dan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegurnya seketika itu pula. Sementara dia sedang memukul apa? Budaknya. Rasulullah tidak tunggu dia selesai mukul. Sedang mukul ditegur langsung. Dengan pakar, "I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah Ibnu Mas'ud." Subhanallah, ketahuilah, ini teguran, ya, yang sangat menusuk Abu Mas'ud. "Lallahu aqdaru alaika minka alaihi." Sungguhnya Allah lebih berkuasa atasmu daripada engkau berkuasa atas budakmu. Subhanallah. Dan itu peringatan kepada semua orang yang zalim. Kalau kau berkuasa kemudian kau berbuat zalim kepada orang bawahanmu, ketahuilah Allah lebih berkuasa atasmu. Sekarang bebas karena kau berkuasa terhadap bawahanmu, terserah. Lakukan apa yang kau lakukan, tapi ketahuilah Allah berkuasa atasmu. Kalau kau tidak dibalas di dunia, kau akan dibalas di akhirat. Mengerikan. Maka siapa yang memiliki kekuasaan, ada anak buahnya di bawahnya, apakah dia mungkin membantunya ataukah
pekerjanya atau dia apa saja di bawah dia, di bawah kekuasaannya, maka waspada. Waspada. Seorang semakin tinggi kuasanya terkadang semakin semena-mena. Karena dia merasa tidak ada yang bisa, kan ini anak buah saya, tidak ada yang bisa meneguk, ini hak saya. Dia lupa bahwasanya Allah berkuasa atasnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan akhirnya Abu Mas'ud begitu melihat karismatik Nabi, begitu perkataan Nabi benar-benar langsung merasuk ke jiwanya, teguran yang luar biasa. Allah lebih berkuasa atasmu daripada kau terhadap budakmu. Itu luar biasa itu. Ya, luar biasa. Kita mungkin zalimi orang, hati-hati, kau ada Allah loh. Kau memang sebenarnya Allah bisa membalas engkau. Mudah bagi Allah membalasmu, mengerikan. Ya. Maka akhirnya dia pun Abu Mas'ud radhiyallahu anhu memerdekakan budak ini. Kemudian dia mengatakan hurran liwajhillah, ya Rasulullah, dia merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi tekankan lagi, apa yang kau lakukan sudah tepat. Kalau kau tidak memerdekakan budakmu, kau akan disentuh api neraka. Dosa besar. Saya katakan tadi bisa jadi kesalahan budaknya tidak seberapa, Abu Mas'ud emosi mukul dia, atau bisa jadi kesalahannya parah tapi pukulannya berlebihan. Ada hadis yang semirip dengan ini yang perlu jadi renungan bagi kita dalam memberi hukuman kepada orang di bawahan kita. Agar hukuman tersebut jangan berlebihan, tapi sekadarnya atau kurang daripada yang seharusnya. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Ada seorang datang kepada Nabi, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inna li mamlukin yakdzibunani wa yakhunani wa ya'sunani." Ya Rasulullah, sungguhnya saya punya budak-budak, bukan membantu, budak-budak yang mereka bohong sama saya, sering bohong sama saya, bukan satu orang, budak-budak sering bohong sama saya. Dan mereka berkhianat kepadaku dan mereka membangkang perintahku. Wa ashtumuhum, maka aku pun memaki mereka. Wa adribuhum, dan aku pukul mereka. Fa kaifa ana minhum? Dia ingin tanya, bagaimana sikap saya terhadap mereka ya Rasulullah? Ya, kurang ajar ya Rasulullah. Budak-budak harusnya kan nurut. Budak-budak harusnya amanah. Ini suka bohong, berkhianat, membangkang, apalagi yang kurang. Suka bohong, berkhianat, membangkang. Ya saya maki mereka ya Rasulullah. Saya maki, saya pukul mereka. Bagaimana sikap saya? Maka Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, bihasabi ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyahum. Maka tergantung kadar pengkhianatan mereka kepadamu, kadar pembangkangan mereka kepadamu, kadar sikap dusta mereka padamu dengan hukuman engkau terhadap mereka, ditimbang, dilihat. Mereka melakukan kesalahan, kau juga membalas. Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan la laka wala alaik. Kalau hukumanmu terhadap mereka, yaitu kau maki-maki mereka. Maki-maki itu hukuman atau bukan? Hukuman. Maki itu hukuman. Mencela itu hukuman. Dan pukulanmu terhadap mereka sekadar sama dengan kadar maksiat mereka terhadapmu, itu sadar dengan kesalahan mereka terhadapmu, maka itu impas karena kafafan. Maka impas, sudah. Kau tidak mendapat untung dan tidak ada dosa padamu. Impas. Ternyata maki-makimu, mukulmu sama dengan kadar kesalahan mereka. Itu sudah impas. Namun ingat, wa in kana iqabuka iyyahum, atau sebelumnya, wa in kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim kana fadlan laka wa in kana fadlan laka. Kalau ternyata hukumanmu ringan, lebih parah dosa-dosa mereka, ini karunia bagi, artinya kau dapat pahala. Kau dapat apa? Pahala. Karena hukumanmu tidak setara dengan apa yang mereka lakukan. Namun ingat, wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim iqtassa lahum minkal fadl. Kalau ternyata hukumanmu lebih parah daripada kesalahan yang mereka lakukan padamu, maka akan diambil darimu pahala untuk diberikan kepada mereka. Qisas hari kiamat kelak. Subhanallah. Dia yang dizalimi, tapi ketika dia membalas lebih daripada kezalimannya, dia yang dikisas. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan hukuman terhadap keburukan adalah keburukan semisalnya. Balasan kejahatan semisalnya boleh. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Siapa yang maafkan, lakukan perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah. Dia tidak balas, sudahlah, dia maafin. Maka pahalanya di sisi Allah besar.
Kemudian di akhir ayat innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Kata Ibnu Taimiyah ayat ini menjelaskan model 3 orang ketika membalas keburukan. Siapa yang balas keburukan setimpal maka ini tidak jadi masalah. Siapa yang memaafkan tidak membalas maka dia mendapatkan pahala yang besar. Siapa yang membalas lebih parah daripada kezaliman tersebut dia menjadi zalim sekarang. Dari tadinya dia dizalimi sekarang statusnya menjadi menzalimi. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Maka majikan ini ketika dia membalas budak-budaknya yang berbuat salah kepada dia dengan cacian, cercaan dan pukulan yang melebihi dosa-dosa mereka, maka dia akan dikisos. Kata sang perawi, fatanah rajulu. Ketika dia habis tanya gitu Nabi jelaskan, maka dia pun menjauh dari Nabi. Dia menjauh. Faja'ala yabki, maka dia pun menangis. Rupanya dia menyesal. Maki-maki budak-budaknya, mukuli mereka. Ya. Wa yahtif, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Ama taqra kitab Allah?" Tidakkah kau baca firman Allah, wahai si fulan ini? Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudhlamu nafsun syai'a. Pada hari kiamat kelak kata Allah kami letakkan timbangan-timbangan yang adil. Timbangan Allah pada hari kiamat kelak adalah sangat adil dan sangat detail. Li yaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a. Tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Kalau benar hukumanmu lebih parah daripada dia, kau yang akan dikisos. Faqala rajul, wallahi ya Rasulullah, ma ajri li haula'i syai'an khairan min mufaraqatihim. Ushhidukum annahum ahrarun kulluhum. Kata laki-laki tersebut setelah mendengar ujangan Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mendapati solusi antara aku dengan mereka. Ya. Aku tidak mendapati kebaikan ya antara aku dengan mereka selain berpisah dari mereka. Aku saksikan kepada engkau sungguhnya mereka merdeka. Seluruhnya saya merdekakan. Supaya tidak ada masalah di hari kiamat. Ini takwa. Orang bertakwa itu mikir hari kiamat ada masalah enggak? Kalau enggak bisa selesaikan sekarang, selesaikan. Masalah di sidang hari kiamat tidak mudah. Kalau sidang di dunia kita masih bisa kanan kiri, bisa bawa pengacara, bisa kita sogok hakimnya ya. Tapi kalau di akhirat yang sidang Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja kajian kita pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.